Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel Putra dan TV. Jadi kali ini kita akan membuat suatu project baru dari Lini IoT yang berjudul Disaster Alarm. Jadi seperti biasa, buka dulu MacCode online atau offline, dan kali ini kita punya beberapa peralatan baru, terutama dari segi sensor. Jadi akan coba lihat dulu apa aja sih yang dipakai buat project ini. Oke, udah di MacCode-nya. Pertama, kalian buat project baru namanya Disaster Alarm. Disaster Alarm. Nah, udah kayak gini, kalian ambil forever-nya, habis itu klik kanan, add comment nih. Kita supaya jadiin berhubung kita pakai 3 sensor dalam satu mikrobit, jadi kita harus namain nih si forever ini supaya kita tuh nggak pusing. Kita misalnya kalau codingannya error, kita mau benerin yang mana, jadi udah ketahuan yang mana itu si codingan buat sensor MQ2 atau sensor getar atau sensor water levelnya. Jadi yang pertama kita akan buat dulu apa ya, MQ2. Oke, kita bikin dulu sensor getarnya aja dulu yang paling gampang. Kita namain sini sensor getar. Boom. Ini juga bisa digeser ya ininya, namanya ke sini misalnya. Nah, ini kayak gini. Nah, pertama kita masukin ke if true then. Habis itu ke logic masukin comparison ya 0 sama dengan 0, 0 sama dengan 0, sorry sama aja sih sebenarnya.
dan kita ganti sama dengannya jadi nggak usah diganti, sama dengannya nggak usah diganti, kita ganti angka 0 yang belakang jadi 1, dan kita masukin digital analog read pin. Digital analog read pin. Kenapa pakai digital read pin? Karena sensor gitar ini yaitu membacanya cuman digital doang. Jadi uh, kenapa kita sebut digital? Karena ibaratnya angkanya itu cuman saat 0 sama 1. Kalau dia analog, dia angkanya itu dari 0 sampai 1023. Nah, lanjut kita masukin ke basic, masukin show icon, dan ganti iconnya jadi icon orang senyum. Habis itu lanjut lagi ke pause ms, masukin pause ms, ganti jadi 200 milisecond. Nah, habis itu kita masukin lagi digital, cuman yang digital right pin. Nah, apa sih bedanya digital read pin sama write pin? Kalau digital read pin kita itu cuma bisa monitoring. Jadi ibaratnya kita tuh cuma bisa ngeliat doang tanpa kita bisa otak-atik datanya. Kalau digital write pin kita bisa lihat datanya, sekaligus kita bisa mengutak-atik, ibaratnya ya, mengedit-edit data ya dari si sensor gitar ini. Nah, jadi misalkan digital write pin P0 kosong. Habis itu masukin show icon. Show iconnya ganti jadi muka sedih ya. Show iconnya ganti enggak. Sorry, ini show iconnya ganti jadi muka sedih. Nah, ini jadi muka senang. Nah, jadi kayak gini. Nah, lanjut. Ntar kita pindahin dulu posisi kameranya. Nah, sini supaya enggak ketutupan. Nah, oke, lanjut kita akan buat codingan untuk sensor water level. Pertama, of course, masukin forever lagi. Ini dulu. Geser. Masukin ke basic forever. Dan water level ini misalnya gunanya itu buat ngedeteksi apakah ibaratnya itu banjir ya, apakah itu genangan airnya itu udah mencakup level banjir atau belum. Ibaratnya kita misalkan hujan deras terus airnya itu menggenang, itu apakah cuman genangan air atau sudah termasuk banjir. Nah, tugas water sensornya itu ibaratnya seperti itu. Jadi langsung aja, pertama masukin if ke logic, masukin if to then. Nah, habis itu ke logic lagi, masukin comparison set nice. Itu masukin lagi. Nah, sekarang kita bukan pakai digital, cuma kita pakai analog read pin. Jadi untuk si water sensor kita pakai analog bukan digital. Terus P0 nya ganti jadi P1, dan sama dengannya ganti jadi kurang dari lebih dari. Terus si angka kosong yang ini itu ganti jadi 900. Nah, jadi ibaratnya kalau kalau si analog atau si water sensor ini ngebaca lebih dari 900 si kedalaman airnya, maka dia akan memunculkan aktuator. Nah, aktuator ini sebagai penggerak, jadi ada sensor, ada aktuator. Sensor itu untuk mendeteksi, aktuator itu untuk menjalankannya. Jadi di sini kita pakai aktuator yang berupa sound. Jadi masukin ke musik, masukin play melody. Habis itu
sebenarnya terserah pakai melodi apa aja, cuman saya udah dapat tadi kayak bunyi alarm gitu. Jadi di paling atas ini kita seling satu, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Temponya ganti jadi 575, 575, dan kita bisa play. Nah, kayak bunyi alarm gitu kan. Dan di situ lanjut dan masukin lagi. Ini forever kita bisa duplicate aja. Cuman bedanya di sini kita kosongin nih. Play melody kita hapus. Yang lebih besar dari ini kita ganti jadi kurang dari sama dengan. Jadi kalau analog read pin P1 itu mendeteksi kedalaman itu kurang dari sama dengan 900, maka dia tuh nggak bakal ada reaksi apa-apa, ibaratnya kayak cuman diem doang. Kecuali kalau apa namanya si kedalaman airnya itu udah nyampe 900, baru dia munculin misalnya itu. Jangan lupa tambahin posenes di 200 misalkan. Oke. Oke, lanjut ya. Dan next, sekarang kita coba bikin buat monitoringnya dulu. Jadi ini sama juga nih, jangan lupa kasih nama water sensor ya. Sensor water level. Set. Nah, berhubung si microbitnya ini ada 2 tombol. Ya, kalau kalian bisa lihat ini ada 2 tombol di sini sama di sini. Jadi untuk monitoring itu gantian. Bahkan kalau kita mau monitoring si water sensor, kita harus ngedisplaynya itu water sensor. Kalau kita mau ngedisplay MQ ya MQ. Jadi kita bikin dulu codingan buat dia itu bisa ganti fungsi. Jadi dalam satu microbit 2 fungsi monitoring. Pertama ambil dulu nih ke input, on button A press. Nah, gini. Nah, habis itu senang lagi ya, add comment sensor water level. Sensor water level. Oke, nah kayak gini. Ini gampang aja sih cara buat ganti fungsinya ini. Kalian tinggal masukin aja nih ya, masukin ke basic, masukin show number. Di situ yang digital analog read pin ini kalian copy, tinggal masukin ke sini. Boom, udah kayak gini. Jadi kalau setiap kali button microbit A ini dipencet, maka dia bakal mendeteksi water sensornya, bakal munculin hasil untuk water sensor. Yang saya gini. Kalau turun lagi, ini udah simulasinya 500 nih. Ini yang muncul apa-apa, kalian akan muncul si statusnya ini 576 dan aman, gak ada gempa sama sekali. Kalau kita naikin lagi 135 misalnya, nah ada suara alarmnya gitu. Kalau kalian bisa dengar, kayaknya sih nggak bisa dengar. Coba, ya kayaknya sih nggak bisa didengar karena inputnya agak bermasalah untuk audionya. Tapi intinya kalau kalian cobain ini pasti bunyi. Nah, kita stop dulu. Lanjut nih, yang kita bikin buat codingan sensor terakhir, yaitu sensor MQ atau pendeteksi gas. Pertama, masukin lagi forever pastinya. Nah, di forever kita kasih komen lagi. Namanya itu sensor MQ. Sensor MQ. Nah, ini dia.
Jadi pertama nih buat sensor MQ kita masukin dulu if-nya, udah biasa ya, masukin if pastinya, if dan comparison sama dengan. Nah untuk ibaratnya apa namanya ya, untuk untuk monitoringnya juga pasti sama ya, pakai nantilah kayak akan contohkannya di video demo. Jadi kalau masukin if comparison, masukin lagi kita pakai sekarang analog. Nah si sensor gas ini dia tuh bisa pakai dua tipe, analog sama digital, cuman kita pakainya sekarang analog read pin P3 ya, P3 itu pakai P3, read pin P3 sama dengan sama dengan 500. Jadi ibaratnya sensor MQ ini yaitu mendeteksinya itu, misalkan ini tuh sensitif untuk versi MQ2 sensitif buat di gas metana, asap rokok, dan kayak alkohol untuk untuk sensitifnya itu. Dan udah saya kalibrasi, udah saya tes ini, dia itu menghasilkan panas dari tabung silinder yang ada di sininya itu buat ngedeteksi uap. Jadi gak langsung cairannya, jadi kayak uapnya itu dideteksi sama dia. Dan ini udah saya coba ke hand sanitizer yang alkohol 70% dan bisa ke detect uapnya itu ada berapa persennya. Oke, lanjut lagi. Udah kayak gini, untuk zoom dulu dikit. Kita masukin lagi aktuatornya, yaitu play melody. Of course, jadi untuk aktuator sensor getar itu ada di LED-nya ini, senyum sama sedih. Kalau sensor water level sama MQ, aktuatornya itu play melody, cuman berbeda suara. Lanjut nih, melodinya kita ini di yang paling atas, klik sini sama sini. Nah, temponya ganti jadi lebih cepat, yaitu 375. Sini aja ini ya, 375. Kita play dulu. Ya mungkin yang kedengeran ya di sana. Ya kalian bisa coba aja di MacCode. Lanjut, dan jangan lupa tambahin voice MS. Ini kita add yaitu 200 milisecond. Dan juga kita copy lagi nih, if-nya kita copy. Boom. Copy, habis itu ini kita buang nih, play melody sama play melody doang kita buang. Voice MS-nya masih dipakai. Nggak salah kayak gitu seingat saya. Ya. Dan sama dengan ini, sama dengannya ganti jadi kurang dari sama dengan lagi. Nah, jadi kayak gini ya untuk sensor MQ. Dan kita juga akan bikin hal yang sama kayak gini. Kita tinggal duplicate buttonnya, situ pindahin ke sini. Nah, sensor water levelnya ganti jadi sensor MQ. Habis itu yang A ganti ke button B, read pin P1-nya ganti ke P3. Jadi karena si microbit ini layarnya itu kecil, ibaratnya LED matrixnya itu terbatas, jadi kita itu bisa gantian buat monitoringnya. Jadi ya ibaratnya kalau kita mau ngecek, misalnya nih kita mau ngecek rumah kita banjir atau enggak, ya udah kita tekan A buat monitoringnya. Kalau kita mau ngecek rumah kita gempa atau enggak, kita tinggal pencet si button B-nya. Misalkan nih kalau kita mau tahu nih rumah kita itu ada misalkan gas LPG kita tuh bocor atau enggak, kita juga bisa kita bisa tekan sensor MQ-nya ke B-nya. Jadi ini untuk codingan ini
sangat mudah. Kalian bisa langsung praktekkan ke microbit Meiko-nya, dan jika kalian punya sensor-sensornya, peralatannya, IOBIT, motor sensor MQ2, sensor getar sama microbitnya, bisa langsung kalian coba aja. Nanti juga ada video demonya gimana cara ngesusunnya, atau kayak cara masangin sensor itu ke pin-pin kecil kayak gini nih. Nah, ada pin kecil itu kan, itu gimana cara pasanginnya ntar ada di video demo. Oke, mungkin sekian untuk video codingnya. Langsung kita ke video demonya, let's go. Oke, jadi ini adalah demo dari codingan tadi. Langsung siapin dulu. Di sini ada alasnya supaya kalau ada air atau pipe tuh langsung ke ada alasnya. Ada microbit sama IOBIT ya, jangan lupa. Ini part paling penting. Situ jangan lupa 3 sensor itu. Water sensor, 3 kabel jumper yang udah dikonekin ke S plus minus. Situ ada sensor MQ2 atau flying fish. Jangan lupa dikonekin juga 3 kabel jumper ke pin A0 GND sama VCC ya. Nah, ini pin-pinnya. Itu ada sensor getar, dikonekin juga ke VCC di D0 sama GND. Nah, kayak gini langsung aja. Pertama nih ya. Pertama nih ya, jangan lupa juga sediain kabel USB kayak gini buat kita colokin ke sini nih, ke sini. Dan pastikan K-Program itu udah terdownload dulu. Lanjut aja kita ke water sensor nih, yang ini water sensor. Pertama ini ada, nah ini kan ada AIN 0, AIN 1, AIN 2, AIN 3, AIN 5, 6 seterusnya kan. Situ ada 5 volt, ini kan ada 5 volt GND nih. Yang kuning itu AIN. Yang merah itu kecuali nih yang 3 baris sendiri di sini. Itu 5 volt. Kalau yang baris yang wajah kayak gitu 3 volt. Sama ada GND juga. Oke, pertama kita wiring ini sensor water sensor. Jadi yang S kabelnya kuning kita colokin ke ini. Yang S ini kita colokin ke P1. P1 nih. Colokin dulu ke P1. Kayak gini. Nah, kayak gini. Habis itu yang ini nih, yang plus sama yang minus. Yang plus itu warna biru hijau. Nah, hijau ini colokinnya ke yang 5 volt. Hijau ke 5 volt. Nah, terus yang biru kayak gini colokinnya ke GND. Nah, kayak gini. Nah, habis itu lanjut ke yang MQ2. MQ2 nih. Yang MQ2 yang A0 nya ini. Sorry. Nah, yang A0 nya. Ini si Malik loh. Yang A0 nya tuh ya. Ini masih Bang Najwa nih yang ini P3. Yang A0 itu ke P3. Malik ini. Jadi, nah, ini kan coy, ini yang nggak bisa pakai kerudung. Nih. Keluar. Kita ke P3. Ke sini. Nah, ini nih. Ke P3. Habis itu
Yang kuning ini ke GND atau ke yang hitam ya. Di situ yang ini nih apa, yang VCC yang kayak gini nih, VCC yang VCC nih, VCC warna oranye, berarti kita sambunginnya ke 5 volt. 5 volt. Nah ini udah terpasang nih ya, dua sensor. Sekarang kita colokin ini nih, yang sensor getar kayak gini, yang kayak gini nih. Nah ya kayak gini. Nah yang D kosongnya ini sensor getar D kosongnya itu colokin ke pin kosong ya, yang P0 D0 digital kosong di D0 ke P0. Ini ketupan kabelnya. Jadi P0 nih ya. Ini ke pin kosong nih. Coba dulu nih yang kuning kayak ini. Latihan. Woi, kalau tadi ya. Agak susah nih. Colok. Kuning dicolok lagi. Agak ribet nih. Ini yang pin ini sensor getar itu P0 ya, berarti P0 ke P0 sini. Nah itu yang kuning ditolakkan lagi ke P1. Nah ini di situ yang dua kabelnya ini ada VCC sama GND-nya. Di situ tinggal kita colokin ya. VCC itu warna oranye kayak gini. Udah mulai menjalar ke mana-mana nih. Tangannya mulai menjalar. Udah mulai nakal. Situ jangan lupa berarti VCC yang merah ke GND. Nah kayak gini nih. Jadi ada microbit 3 sensor. Di situ buat nyalainnya konekin satu kabel USB ke laptop atau ke apa itu. Nah terus di situ colokin ini, nggak dicolokin kayak gini. Nah tuh ini tinggal dipencet nyalain. Kalau dinyalakan kayak ini berarti udah bisa. Sensornya nyala nih kayak warna merah, juga nyala warna merah. Di situ ini nyala warna hijau sama hijau sama apa ini, merah. Itu langsung aja praktekin ke kondisi, yang sebenarnya. Let's go. Nah habis itu siapin dulu nih air kayak di kotakan kayak gini sama satu buah hand sanitizer atau ya ini hand sanitizer yang ada baunya. Situ nih ada water sensornya. Jadi ya deh, kita tes dulu yang getar nih. Getar kalau kita goyangin kan, kalau kita nggak goyangin bentuknya wajah senyum kan. Kita goyangin, nah itu akan berubah jadi wajah set, berarti tanda itu ada gempa. Apa sih? Nah kayak gini. Nah habis itu lanjut ke yang water sensornya. Ini water sensornya ini, cara monitornya kita tinggal tekan tombol A sini. Nih ya, ada 258
kalau kita celupin ke air, maka akan keluar suara kayak gini. Nah itu berarti si water sensornya mendeteksi jadi si airnya itu udah melebihi batas untuk tingkat banjir. Kita lepas lagi. Nah itu udah kita angkat dari airnya. Nah, si bunyinya bakal berhenti. Kok masih ada bunyi kayak gitu, berarti kalian harus lap dulu nih si water sensornya. Misalnya nih ya, kita lap kayak gini. Nah, di situ kita uji coba sensor MQ-nya. Lepas dulu tutupnya, sanitizernya. Iya, sanitizernya. Situ sensor MQ-nya sini. Langsung masukin. Monitoringnya tinggal klik di tombol B ini. Ini ada 1023. Kita lepas lagi. Ini bakal ngeluarin bunyi nih. Nah kayak tadi bunyinya. Nah tadi. Nah ini tuh kayak tadi tuh. Kita monitoring dulu. Ini 306. Masih belum. 1023. Lepas. Nanti ada bunyi tot. Nah gitu. Jadi intinya ini udah berhasil ya. Jadi ini kalau kita water sensor lagi nih, sekali lagi water sensor kita celupin, habis itu bakal ada yang kayak gini, like this. Habis itu kalau sensor getar ini kita goyangin, ini bakal berubah warna, berubah icon. Ini kan wajah senyum, kita goyangin jadi wajah set. Yang terakhir sensor MQ kita masukin sini, kita monitoring lagi. Nah 1023 terlepas. Ini udah ada bunyinya. Ini bunyinya emang ngedelay gara-gara si eksekusi kodenya itu dari atas ke bawah. Kita lagi 1023. Nah gitu, agak delay bunyinya. Oke, cuman itu saja demonya ya. Oke, mungkin itu aja dari video kali ini. Tadi kan udah coding, udah demo juga. Jadi intinya project bisnis alam ini berhasil dan sensor-sensornya pun bekerja setelah dikalibrasi. Oke, mungkin sekian aja di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.